Halo sahabat seperti bimbel, selamat datang di channel YouTube Seperti Bimbel, tempat di mana kita mempelajari ilmu fisika secara runtut, logis, dan mudah dipahami. Seperti layaknya bimbingan belajar yang menemani proses belajar kamu setiap hari. Oke, kali ini kita akan memasuki salah satu bab yang sangat penting di dunia fisika mekanik, yaitu dinamika gerak. Nah, dinamika gerak ini nanti kita akan membahas gerak benda dengan mempertimbangkan sebab geraknya. Dalam bab ini kita akan mempelajari yang pertama itu hukum Newton tentang gerak, yang kedua momentum dan impuls, dan yang terakhir itu ada momen gaya dan momen inersia. Semua konsep tersebut akan kita bahas secara sistematis, disertai penjelasan konsep, contoh penerapan dalam kehidupan nyata, serta latihan soal yang sering sekali keluar di ujian. Nah, kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat dan pengen bantu channel ini ya, channel seperti Bimbel, kamu bisa dukung lewat link donasi di deskripsi ya. Setiap donasi dari kamu sekecil apapun akan sangat membantu kami untuk terus bikin video pembelajaran yang berkualitas untuk semua siswa di Indonesia. Oke, thank you. Selamat belajar. Pada bab dinamika gerak, yang pertama kita membahas tentang hukum Newton tentang gerak. Nah, hukum Newton tentang gerak ini ada 3 ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama itu tentang kelembaman atau inersia. Nah, kira-kira bunyinya seperti ini. Jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan nol, maka benda akan mempertahankan keadaannya. Artinya, kalau misalkan awalnya bendanya diam, jadi bendanya akan tetap diam. Sedangkan kalau dia bendanya awalnya bergerak, maka bendanya akan tetap bergerak, tidak akan mengalami perubahan kecepatan, baik itu semakin cepat maupun semakin lambat atau jadi berhenti. Gitu ya. Secara matematis itu boleh kita tulis seperti ini. Jadi sigma F itu sama dengan 0. Artinya ada dua kemungkinan. Dia akan tetap diam atau dia akan bergerak secara GLB. Karena A-nya itu 0, tidak mengalami percepatan maupun perlambatan. Kecepatannya tidak berubah makin cepat atau tidak berubah menjadi lebih lambat. Gitu ya. Bisa juga nanti kita tinjau dari dua dimensi. Artinya apa? Sigma F pada sumbu X sama dengan 0, begitu juga sigma F pada sumbu Y sama dengan 0, gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita contohin aja satu soal gini deh. Misalkan gini, ada sebuah benda nih, ada benda ini menggantung pada sebuah tali. Anggaplah bendanya 10 kg. Maka nanti W-nya di sini itu kan jadinya 100 ya, 100 Newton. Nah, di sini ini kan sudutnya anggaplah 53 derajat, lalu di sini sudutnya 37 derajat. Nah, yang ditanya di soal misalkan ini kita mencari T1 lalu mencari T2. Nah, kalau kondisi seperti ini T1 dan T2 itu kan dia membentuk sudut tertentu, maka harus kita proyeksikan. Kita proyeksikan ke sumbu X, maka menjadi T2X itu nanti pakainya T2 dikalikan dengan cos theta. Kenapa, Kak? Oh, jangan cos theta ya, tapi cos 37 derajat. Gini aja. Kenapa? Karena sudut 37 di situ sama dengan sudut 37 di sini. Jadi T2X-nya posisinya di samping sudut. Nah, lalu nanti T2-nya juga ada yang ke atas nih. Atau kita anggap T2Y. Posisinya itu kan jauhnya sudut atau di depannya sudut. Maka di sini nanti pakainya sin. Jadi T2 sin 37 derajat. Begitu juga untuk T1. T1-nya di sini, sudutnya di sini 53 derajat, maka T1X-nya sama dengan T1 dikalikan dengan cos 53 derajat. Gitu ya. Nah, selanjutnya yang ke atas juga sama. Ini ada T1Y sama dengan T1 dikalikan dengan sin 53 derajat. Nah, konsepnya sama seperti yang Kakak jelaskan sebelumnya. Kita tinjau di masing-masing sumbu. Yang pertama, sumbu X-nya dulu ya. Sigma Fx sama dengan 0. Artinya apa? Pada posisi mendatar, yang ke kanan dan yang ke kiri itu pasti sama. Jadi kita tulis di sini T1X atau T1 dikalikan dengan cos 53 derajat itu nanti sama dengan T2X atau T2 cos 37 derajat. Nah, jadi di sini nanti kita buat persamaan yang pertama. T1
T1 dikalikan dengan 3/5 sama dengan T2 dikalikan dengan 4/5. 5-nya coret, maka nanti boleh kita tulis jadi gini. T1 dikalikan dengan 3/4 sama dengan T2 atau T2 sama dengan 3/4 T1 gitu ya. Nah, selanjutnya kalau kita tinjau dari sumbu Y ya, jadi sigma Fy sama dengan 0. Artinya yang ke atas, total yang ke atas sama dengan total yang ke bawah. Total yang ke atas itu ada T1 sin 53 derajat ditambah T2 dikalikan dengan sin 37 derajat. Sama dengan yang ke bawah itu W. Nah, T1 sin 53, T1-nya kita tulis, T1 dikalikan dengan sin 53 itu 4/5, ditambah dengan T2-nya kita ganti dengan ini ya, maka T2-nya adalah 3/4 T2, dikalikan dengan sin 37, itu 3/5. Ya nggak sih? Sin 37, 3/5, ya benar, sama dengan 100 Newton. Nah, selanjutnya kita tulis ulang. Oh, ini T2 ini 3/4 T1. Nah, gini ya, kita koreksi dulu. Jadi, 4/5 T1 ditambah dengan 9/20 ya. 9/20 T1 sama dengan 100. Nah, kita samakan penyebutnya, ini jadi 16/20 T1 plus 9/20 T1 sama dengan 100. Maka 25/20 T1 sama dengan 100. Gitu ya. Ini kita coba dapat 1, ini dapat 4. Maka T1-nya sama dengan 80 Newton. Nah, karena kita udah dapat T1-nya 80 Newton, berarti kita bisa substitusikan di sini. Jadi T2 sama dengan 3/4 dikali 80. Maka T2-nya hasilnya sama dengan 60 Newton. Itu ya. Jadi secara sederhananya konsep hukum Newton yang pertama itu gitu ya. Jadi sigma F sama dengan 0, baik sigma Fx maupun sigma Fy itu harus sama dengan 0, gitu ya. Hukum Newton yang kedua itu tentang percepatan. Jadi bunyinya seperti ini kira-kira. Percepatan yang dialami sebuah benda berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Secara matematis bisa kita rumuskan seperti ini. Jadi A atau percepatan sama dengan sigma F dibagi dengan massa total. Gitu ya. Jadi ini rumus awalnya. Nah, dengan A adalah percepatan, satuannya meter per second kuadrat, sigma F adalah resultan gaya atau total gaya, resultan gaya, satuannya Newton, dan M total atau massa itu berarti massa total, satuannya kilogram. Nah, kalau nanti misalkan artinya sigma itu apa? Jadi misalkan nih ada banyak gaya yang bekerja pada satu benda. Nah, sigma ini adalah total keseluruhan. Karena dia bentuknya vektor, maka arah sangat mempengaruhi. Nah, jadi nanti kalau menentukan plus minus pada sigma gimana? Jadi kalau dia F-nya kita anggap positif, kalau arahnya searah dengan gerakan ya, searah dengan gerak benda. Sedangkan F-nya nanti kita anggap negatif kalau dia berlawanan arah dengan gerak benda. Nah, contoh saja deh. Contoh, misalkan gini. Misalkan kita punya sebuah benda dikasih gaya. Anggaplah ini F1, lalu ke sini ada F2, lalu yang ke sini nanti ada F3. Misalkan masanya 5 kg. Nah, F1-nya anggaplah 20 Newton, ini 30 Newton, dan di sini misalkan 35 Newton, gitu ya. Nah, jadi nanti untuk menyatakan atau untuk mencari percepatannya tinggal pakai rumus A sama dengan sigma F dibagi dengan massa total.
Nah, anggaplah misalkanlah arah geraknya ini ke kanan, ini anggaplah arah gerak. Maka nanti kita anggap berarti yang ke kanan, F yang ke kanan itu positif dan F yang ke kiri itu negatif. Gitu ya. Nah, berarti sama dengan di sini F1 ditambah dengan F2 dikurang dengan F3 dibagi dengan massa total. Ya, massa totalnya. Maka sama dengan 20 ditambah dengan 30 min 35 dibagi dengan 5. Oke? 20, 50, 15 dibagi 5 itu sama dengan 3 meter per second kuadrat. Ya, caranya seperti itu ya. Nah, perhatikan gini. Jadi nanti tipe soalnya yang sering keluar itu hanya perbandingan, biasanya perbandingan. Perhatikan ya, jadi A itu kan berbanding lurus dengan sigma F. Artinya, kalau total gaya yang bekerja padanya itu semakin besar, maka percepatannya pun akan semakin meningkat atau semakin besar. Sedangkan nanti A itu berbanding terbalik dengan massa total. Artinya, misalkan dengan gaya yang sama, kita mendorong atau menarik sebuah benda dengan masanya yang lebih besar, maka percepatan yang dialami benda tersebut akan semakin kecil. Itu namanya berbanding terbalik, gitu ya. Oke, perhatikan gambar berikut. Tentukan kecepatan akhir benda tersebut. Yang pertama, kita mencari A-nya dulu. Yang pertama, kita mencari A-nya dulu. A itu sama dengan sigma F per massa total. Nah, sigma F-nya itu yang searah dengan gerakan positif, yang berlawanan dengan gerakan itu negatif. Yang searah dengan gerakan, karena gerakannya ke kanan, berarti yang positif itu F1 dan F3. Sedangkan F2-nya kan ke kiri, berarti F2-nya negatif, dibagi dengan massa total. Nah, berarti sama dengan 30 ditambah dengan 10 minus 20. Dibagi dengan massa totalnya itu 10. Maka sama dengan 20 per 10. Sama dengan 2 meter per second kuadrat. Gitu ya. Karena A-nya positif, berarti arah percepatannya itu ke kanan atau searah dengan arah geraknya. Maka dia nanti bendanya pasti akan semakin cepat. Gitu. Coba yang kedua, kita mencari VT-nya. Ingat rumus GLB, VT sama dengan V0 ditambah. Oh, karena di sini yang diketahui adalah jarak, berarti kita pakai rumus yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A kali S. VT kuadratnya yang kita cari, V0-nya itu 2, dikuadratkan ditambah 2 dikali percepatannya 2 dikali S-nya itu 15. Jadi VT kuadratnya sama dengan 4 plus 60. Maka VT kuadratnya sama dengan 64 dan VT-nya sama dengan akar dari 64 berarti berapa? 8 meter per second. Jadi nanti nilai kecepatan akhirnya itu adalah 8 meter per second gitu ya. Hukum Newton yang ketiga itu tentang aksi reaksi. Nah, bunyi hukum ketiga Newton itu gini. Setiap gaya aksi selalu menimbulkan gaya reaksi yang nilainya sama besar tetapi berlawanan arah. Oke, secara matematis itu bisa kita tulis seperti ini. Sigma F aksi sama dengan minus sigma F reaksi. Jadi nilainya itu totalnya mau aksi dan reaksinya itu sama besar, tetapi arahnya yang berlawanan. Contoh nih, misalkan aku ada sebuah benda di atas lantai dengan massa M. Maka benda ini nanti pasti akan memiliki gaya berat ke bawah nih, W. Nah, selanjutnya kan berarti benda ini nih, benda kotak ini memberikan gaya kepada lantai sebesar W. Gitu kan? Maka nanti lantainya juga akan memberikan reaksi. Artinya memberikan gaya yang sebesar W juga, tetapi arahnya ke atas, gitu ya. Jadi nanti di sini ada yang namanya gaya normal. Nah, nilainya kalau di sini berarti dia sama dengan W, gitu ya. Nah, contoh lain nih, misalkan gini contohnya ya. Dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, roket bisa terbang ke atas karena gas yang dikeluarkan ke bawah memberikan gaya dorong
ke atas pada roket. Jadi gini nih, ini ada roket nih. Nah, gini kan. Nah, ada roket, terus ini kan awalnya di bawah tanah ya. Nah, di sini itu kan kedorong nih, udaranya kedorong ke bawah di sini, ini F aksinya. Nah, jadi nanti dia akan menghasilkan gaya reaksi ke atas. Ini F reaksi. Gitu. Itu gaya dorong pesawat atau roket. Begitu juga untuk perahu nih. Saat kamu mendayung perahu, kamu mendorong air ke belakang dan air mendorong kamu ke depan. Pasti kan? Ya kan? Kalau kamu mendorong perahu ini, kamu pakai sampan ya, perahu mendayung, itu kan dayunganmu ke belakang ya. Dayunganmu ke belakang, maka nanti kamu akan kedorong ke depan atau maju ke depan. Nah, itulah konsep dari aksi reaksi. Jadi selalu menimbulkan keseimbangan pada alam semesta. Gitu ya. Pada pembahasan hukum Newton tentang gerak, selanjutnya kita akan mempelajari tentang jenis-jenis gaya. Jenis gaya yang pertama itu adalah gaya berat. Gaya berat adalah gaya tarik bumi terhadap suatu benda. Berarti ini dipengaruhi oleh gravitasi bumi ya, atau percepatan gravitasi bumi. Nah, arah gaya berat itu selalu menuju ke bawah atau ke pusat bumi. Secara matematis nanti kita bisa merumuskan W atau gaya berat sama dengan massa dikalikan dengan gravitasi. Gitu ya. Jadi W itu adalah gaya berat dengan nanti satuannya adalah Newton, sedangkan M adalah massa. Satuannya kg dan G adalah percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi. Satuannya itu meter per second kuadrat. Gitu ya. Nah, arah gaya berat itu kan tadi selalu menuju ke pusat bumi. Jadi nanti gini, misalkan nih, benda pada bidang datar, ya, bidang datar seperti ini, misalkan ini ada benda, maka nanti W-nya itu menuju ke pusat bumi, W-nya ke sini. Kalau misalkan bendanya miring, di bidang miring bagaimana? Misalkan ini bidangnya miring gini, dengan sudutnya anggaplah theta. Maka misalkan bendanya di sini nih, maka nanti W-nya itu lurus ke bawah, tetap lurus ke bawah. Tapi nanti W ini itu tidak yang menyebabkan benda ini bergeser ke bawah atau bergerak ke bawah. Yang menyebabkan dia yang bergerak ke bawah adalah gaya yang sejajar dengan bidang miringnya. Nah, kita proyeksikan dulu ya, kita analisis dulu ya kalau bentuknya seperti ini. Nanti dia akan ada yang ke sini nih. Ini sudutnya sama dengan theta juga. Maka di sini karena posisinya di samping sudut pakainya W cos theta. Sedangkan yang ke sini nanti ini adalah W sin theta. Maka yang menyebabkan benda bergerak itu adalah ini ya. Yang menyebabkan benda bergerak ya. Benda bergerak. Oke, misalkan lagi ya, misalkan kalau dia bentuknya permukaannya itu vertikal atau berada di dinding. Misalkan nih, ini ada dinding nih. Kamu menempelkan sebuah benda itu di dinding gini. Nah, maka nanti gaya beratnya kemana Kak? Tetap arahnya tetap lurus ke bawah. Ini adalah W-nya. Gitu ya. Jadi arah dari W itu selalu lurus ke bawah. Gitu. Jenis gaya yang selanjutnya adalah gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang timbul karena adanya interaksi antara benda dengan sebuah permukaan bidang. Arah gaya normal selalu tegak lurus terhadap permukaan bidang tempat benda tersebut berada. Nah, jadi misalkan nih ya, ada sebuah benda. Ada sebuah benda pada bidang datar. Oke, bidang datar ini. Nah, nanti benda ini pasti akan memiliki gaya berat yang arahnya ke bawah. Nah, sedangkan nanti gaya normalnya itu harus ke atas nih. Kenapa? Harus tegak lurus dengan bidangnya ya. Bidangnya kan mendatar gini. Berarti dia harus tegak lurus ke atas. Oke. Nah, kalau misalkan bidangnya miring, bagaimana? Misalkan bidangnya miring gini nih. Dengan sudut kemiringannya misalkan theta, lalu nanti di sini ini bedanya. Nah, yang pertama sudah pasti
arah gaya beratnya itu lurus ke bawah. Ini adalah W-nya. Lalu nanti kita uraikan yang tegak lurus dengan bidang ke sini nih, ke bawah sini. Ini theta. Maka di sini nanti karena di sampingnya sudut pakainya cos theta. Nah, lalu nanti yang sejajar dengan bidang ini adalah W sin theta. Nah, arah gaya normalnya itu ke sini nih, tegak lurus ke sini. Nah, nilai N-nya itu nanti kalau posisinya seperti ini sama dengan W cos theta gitu ya, yang sama dengan yang ke atas dan ke bawah gitu ya. Nah, kalau misalkan bendanya pada bidang tegak, misalkan gini nih. Misalkan pada bidang tegak gini, dia ditekan dengan gaya F misalkan ke sini nih. Ini gaya F. Tetap ya, namanya benda yang memiliki massa pasti memiliki gaya berat yang arahnya lurus ke bawah. Nah, selanjutnya nanti gaya normalnya tetap arahnya tegak lurus ke sini. Ini adalah gaya normalnya. Gitu. Oke. Nah, selain sebagai gaya yang timbul atau tegak lurus pada sebuah bidang, biasanya kita nyebutnya gaya normal adalah gaya penyeimbang. Gaya penyeimbang. Nah, gaya penyeimbang ini yang dimaksudkan tuh bagaimana? Ini misalkan gini ya, contoh aja langsung. Contoh, misalkan ada sebuah benda pada bidang datar. Benda pada bidang datar anggaplah masanya 2 kg. Oke, maka nanti W-nya itu sama dengan 20 Newton. Nah, maka nanti misalkan lagi ya, ini didorong. Ditekan dengan gaya misalkan 5 Newton. Maka arah gaya normalnya itu nanti ke atas. Nah, ini adalah normal force-nya atau gaya normal. Nah, untuk mencari gaya normalnya nanti gini. Sigma Fy itu sama dengan 0 ya. Jadi dia posisinya seimbang di sini. Nah, jadi gimana? Total yang ke atas sama dengan total yang ke bawah. Yang ke atas itu N, yang ke bawah itu ada W plus F. Gitu ya. Total yang ke bawah, yang arahnya ke bawah itu W dan F-nya. Nanti hasilnya N-nya sama dengan 25 Newton gitu. Nah, kalau misalkan dengan cara yang sama, dengan soal yang sama, misalkan ini 2 kg, berarti ini nanti ke sini adalah 20 Newton, tetapi ada gaya lain itu bukan menekan, tapi menarik ke atas. Jadi cuma dibalik aja. F-nya itu sama dengan 5 Newton. Maka nanti gaya normalnya tetap arahnya ke atas. Nah, untuk mencari gaya normal, itu pakai sigma Fy sama dengan 0. Total yang ke atas sama dengan yang ke bawah. Yang ke atas sekarang ada N plus W. Sedangkan yang ke bawah, N plus F ya, N plus F. Sama dengan yang ke bawah itu W. Nah, N-nya itu ditambah dengan 5 sama dengan 20. Maka N-nya sama dengan 15 Newton ya. Jadi, arah gayanya itu sangat mempengaruhi nilai dari F gitu ya. Jadi, nilai N itu tidak selalu sama dengan W. Tidak selalu sama dengan W ya, tergantung kondisinya bagaimana. Oke, sekarang lagi nih, misalkan nih, ada soal seperti ini. Sebentar. Konsepnya sama. Ada soal sebuah benda di bidang datar, tapi dia ditarik dengan misalkan ini masanya tetap ya 2 kg, ditarik dengan gaya F yang sudutnya F-nya ini 10 Newton, yang sudutnya 37 derajat terhadap arah mendatar. Oke. Nah, nanti di sini tetap ada W, arahnya lurus ke bawah, nilainya 20 Newton. Nah, untuk N-nya itu tetap arahnya ke atas sini. Nah, karena gaya itu vektor, maka harus kita uraikan dulu ya. F ini harus kita uraikan ke sumbu X. Nanti ini adalah Fx. Karena Fx posisinya di samping sudut, maka pakainya F sin 37 derajat. Sedangkan yang ke atas, nanti dia pakainya Fy sama dengan ini cos ya. Ini cos 37 derajat. Yang atas ini F sin 37 derajat. Kakak ulangi lagi.
kalau dia fx posisinya kan di sampingnya sudut. Kalau samping itu pakainya cos ya, samping cos. Sedangkan yang di depannya sudut atau di jauhnya sudut itu pakainya sin gitu ya. Nah, sekarang konsepnya sama. Konsepnya sama, sigma FY itu sama dengan 0. Total yang ke atas harus sama dengan total yang ke bawah. Yang ke atas itu ada N ditambah dengan F sin 37 derajat. Sedangkan yang ke bawah itu ada W. Gitu ya, total yang ke atas harus sama dengan yang ke bawah. Maka nilai N-nya kita bisa cari dengan N plus 10 dikalikan dengan 3/5 sama dengan 20. Maka N plus 6 sama dengan 20. Oke, kita lanjut di sini. Maka nilai N-nya nanti bisa dapat 14 Newton gitu. Kak, kalau untuk sigma fx-nya nanti buat apa, Kak? Sigma fx-nya atau fx-nya yang f cos theta itu untuk apa? Untuk mencari percepatan. Kenapa? Karena dia geraknya itu kan di sumbu X atau mendatar. Jadi gaya yang menyebabkan dia bergerak itu ya gaya yang sejajar dengan sumbu X. Berarti dalam hal ini adalah Fx. Maka kalau misalkan kita mencari percepatannya jadinya gini. Sigma F pada sumbu X dibagi dengan massa totalnya. Sigma F pada sumbu X itu hanya F cos theta. Jadi F dikalikan dengan cos theta dibagikan dengan massa. Massanya cuma 1-2 kilo aja. Maka sama dengan 10 dikalikan dengan 4/5 dibagi dengan 2. Jadi 8 dibagi 2 sama dengan 4 meter per second kuadrat. Jadi kalau ada soal seperti ini yang ditanya adalah gaya normal, berarti kita tinjau dari sumbu Y-nya. Sedangkan kalau kita mencari percepatannya, kita tinjau dari sumbu X-nya. Karena benda ini bergerak pada sumbu X atau mendatar. Oke, itu ya. Jenis gaya yang selanjutnya adalah gaya tegangan tali. Nah, gaya tegangan tali adalah gaya yang timbul pada suatu tali ketika tali tersebut menahan atau menarik suatu benda. Arah gaya tegangan tali selalu menjauhi benda yang menjadi arah tinjauan. Nah, ini lihat. Arah tinjauan itu maksudnya apa sih? Kakak jelaskan di sini ya. Jadi gini. Misalkan di sini ada sebuah benda menggantung pada sebuah tali. Ini ya, benda bermassa M berarti nanti di sini sudah pasti ada W atau gaya berat. Nah, karena talinya posisinya di atasnya benda, maka kalau POV kita itu dari bendanya, benda yang kotak itu, maka nilai tegangan talinya, arah tegangan talinya itu ke atas. Gitu ya. Nah, contoh lagi, misalkan pada sebuah bidang datar, ini ada dua benda nih. Ada dua benda. Nah, gini ya. Anggap aja ini benda 1, ini benda 2, ditarik dengan gaya F. Gitu ya. Nah, maka nanti arah tegangan talinya bagaimana? Ya gini, ada 2 karena POV-nya bendanya ada 2, maka arah tegangan talinya ada 2. Nah, terus nanti gimana, Kak? Jadi kalau misalkan kita tinjau dari benda 1, kalau kita tinjau dari benda 1, kita gambarnya kan jadi seperti ini. Oke, ini adalah T1, arahnya ke sana, ini benda 1. Oh ya, jangan lupa, misalkan nih, arah geraknya ke kanan, misalkan ya, arah geraknya ke kanan, ini adalah arah gerak karena ditariknya ke kanan. Maka nanti sigma F1-nya sama dengan M1 kali A, maka yang bekerja pada benda 1, sigma F-nya itu adalah T1, sama dengan M1 dikalikan A. Lalu kalau dia di benda 2, kalau di benda 2, ini kan gini. Ini benda 2, yang ke kanan itu adalah F, sedangkan nanti tegangan tali T, ya tegangan tali T-nya tadi, itu arahnya ke, ini jangan T1, ini T12 gitu aja deh ya. Ini T12, gitu. Ini 12, T12, gitu ya. Nah, jadi arah tegangan tali T12 itu kalau POV kita, tinjauan kita itu benda 2, dia menjauhi benda 2 berarti ke kiri. Gitu ya. Maka nanti sigma F2-nya sama dengan M2 kalikan A. Jadi benda 2-nya
Sigma F-nya sama dengan yang ke kanan itu positif, berarti F yang ke kiri negatif. Jadi F12 sama dengan M2 dikalikan A. Kak, T yang di sini dengan T yang di sini apakah sama? Iya, sama. Arahnya aja yang berbeda ya. Jadi nilainya sama tetapi arahnya yang berbeda. Gaya tegangan tali itu selalu seperti itu. Oke? Jenis gaya yang selanjutnya adalah gaya gesek. Nah, gaya gesek adalah gaya yang diakibatkan sebuah benda yang bersentuhan dengan sebuah bidang kasar. Arah gaya gesek selalu berlawanan arah dengan arah gerak. Jenis gaya gesek nanti ada dua. Yang pertama itu gaya gesek statis atau disingkat biasanya FS. Nah, jenis gaya gesek statis ini bekerja saat benda diam, ya, bekerja saat benda diam. Contohnya, contohnya itu handrem mobil. Nah, oke. Untuk rumusnya nanti Fs sama dengan mu S dikalikan dengan N. Ya, mu S dikalikan dengan N. Mu S adalah koefisien gesek statis, diketahui di soal, dan N adalah gaya normalnya. Oke, selanjutnya yang kedua ada gaya gesek kinetis. FK. Nah, gaya gesek kinetis itu bekerja saat benda bergerak. Benda bergerak. Oke. Nah, contohnya apa? Contohnya itu rem mobil atau rem kendaraan. Rem kendaraan. Jadi gesekan antara piringan rem dengan kampas rem itu termasuk gesek kinetis. Nah, rumusnya nanti secara matematis bisa dicari dengan FK sama dengan mu K dikalikan dengan N. Mu K adalah koefisien gesek kinetis, diketahui di soal, dan N adalah gaya normal. Nah, kondisi dari penerapan gaya gesek ya, itu nanti ada tiga. Kondisi yang pertama, kalau nanti misalkan ya ini ada benda nih, ini ada benda pada bidang kasar nih, misal gitu, ditarik dengan gaya F. Lalu kalau dia bidangnya kasar, maka nanti dia akan ada gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah gerak. Misalkan geraknya ke kanan, maka di sini nanti F geseknya ke kiri. Nah, kondisinya nanti ada tiga. Yang pertama, kalau F tariknya, anggaplah ini gaya tarik ya. F tariknya itu lebih kecil daripada F geseknya. Oke, F geseknya. Nah, maka di sini yang berlaku benda itu diam, ya. Benda akan diam. Oh, jangan lupa dulu di sini F gesek apa, Kak? Di sini F gesek statis ya, Fs-nya. Yang kita lihat adalah Fs-nya dulu. Kalau dia lebih kecil daripada gaya gesek statisnya, maka dia akan tetap diam. Oke. Yang kedua, kalau F tariknya itu sama dengan gaya gesek statisnya, maka benda akan tepat akan bergerak. Tepat akan gerak atau bergerak. Gitu ya. Nah, yang ketiga, kalau F tariknya lebih kecil, lebih besar sekarang, lebih besar daripada F statisnya, maka bendanya akan bergerak. Kalau bendanya bergerak, maka gaya gesek yang terpakai atau yang digunakan itu bukan statis lagi. Jadi F geseknya yang berlaku atau yang digunakan saat bergerak itu berarti F kinetis, gitu ya. Jadi saat dia kurang dari gaya tariknya kurang dari gaya gesek statisnya, maka bendanya akan diam. Kalau sama dengan F tariknya, maka bendanya akan tepat bergerak. Kalau gaya tariknya lebih besar, pasti bendanya akan bergerak nih. Kalau bendanya bergerak, berarti yang terpakai atau yang digunakan itu bukan statis lagi, tapi kinetis, gitu ya. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian lihat contoh soal di selanjutnya. Perhatikan gambar berikut. Ada benda masanya 5 kilo ditarik dengan gaya F pada lantai kasar.
koefisien gesek statisnya itu 0,5, koefisien gesek kinetisnya itu 0,2. Nah, tentukan gaya gesek yang bekerja jika F sama dengan 15, F sama dengan 25, dan F sama dengan 40. Nah, di sini kita mau menentukan keadaan benda jika ditarik dengan gaya-gaya tertentu. Oke, karena lantainya kasar, yang pertama ya, yang udah pasti kita tulis di sini adalah W. W-nya itu sama dengan 50 Newton. Dari mana? M kali G, 5 kali 10. Lalu yang ke atas nanti ada gaya normal. Ingat ya, gaya normal itu gaya penyeimbang. Total yang ke atas sama dengan total yang ke bawah. Yang ke bawah totalnya 50, berarti yang ke atas totalnya juga harus 50. Jadi N-nya sama dengan W, sama dengan 50 Newton. Lanjut, apalagi? Selanjutnya, karena dia lantainya kasar dan arah geraknya ke sini nih, ini arah gerak, berarti gaya geseknya nanti ke sini nih. Ini nanti adalah F geseknya. Oke, selanjutnya apa yang mau kita cari? Kita cari dulu FK sama FS-nya. Fs sama dengan mu S dikalikan dengan N. Mu S-nya itu tadi 0,5, N-nya itu 50. Berarti Fs-nya itu 25 Newton. Lanjut, FK-nya berarti mu K dikalikan dengan N. Jadi 0,2 dikalikan dengan 50 sama dengan 0,2 dikalikan dengan 50 ya. Berarti sama dengan 10 Newton gitu ya. Nah, sekarang kita analisis satu-satu. Untuk yang A, saat F tariknya atau ditarik dengan gaya itu 15 Newton. Di kondisi ini, F tariknya itu lebih kecil daripada F statisnya. Artinya nanti benda akan tetap diam. Kalau bendanya diam, maka F geseknya yang bekerja, F gesek yang bekerja, itu maka besarnya nilainya itu sama dengan F tarik. Gitu ya, sama dengan berapa? Sama dengan 15 Newton. Nggak mungkin lebih dari itu ya, dia itu aksi reaksi aja. Lanjut, yang ketiga, yang selanjutnya itu kan B, F tariknya itu ditarik dengan gaya 25 Newton. Maka F tariknya itu sama dengan Fs-nya. Kalau sama dengan Fs-nya itu berarti tepat akan gerak, tepat akan gerak. Nah, kalau dia tepat akan gerak berarti F gesek yang bekerja itu sama dengan Fs, sama dengan 25 Newton gitu ya. Jadi gaya gesek yang bekerja itu sama dengan 25 Newton. Nah, yang terakhir, kalau dia ditarik dengan gaya itu sebesar 40 Newton, bagaimana? Kalau kondisinya seperti ini berarti kan F tariknya itu lebih besar daripada F statisnya. Maka bendanya akan gerak. Kalau bendanya gerak, berarti yang bekerja sekarang bukan statis, bukan gesek statis, tapi gesek kinetis. Jadi F geseknya itu sama dengan F kinetis, maka sama dengan 10 Newton. Ya gitu ya. Jadi kita harus analisis dulu satu-satu untuk bisa menjawab soalnya ya. Perhatikan gambar berikut. Ada balok ABC dihubungkan dengan tali, lalu ditarik dengan gaya 30 Newton. Balok ABC memiliki massa 1 kilo, 2 kilo, dan 3 kilo. Terletak pada lantai kasar dengan koefisien gesek kinetis itu sebesar 0,3. Jika balok C ditarik dengan gaya 30 Newton, tentukan percepatan sistem dan gaya tegangan tali antara balok. Gitu. Oke, kita tulis dulu ya. Selalu kita tulis W-nya. Arah W-nya itu selalu ke bawah sini ya. Jadi W-nya ini WA, berarti WA-nya nilainya 10 Newton. Nanti ke atas di sini nanti ada NA, nilainya sama-sama 10 Newton. Yang ke bawah ini ada WB. Ada WB itu 20 Newton. Dan di sini ada WC 30 Newton. Ini juga ada ya. Ini NB. NB 20 Newton. Dan di sini ini NC ini 30 Newton gitu. Nah,
Karena bendanya ini dengan lantai itu ada gesekan, berarti pasti ada gaya gesek. Kalau dia ada gaya gesek, pasti arahnya selalu berlawanan dengan arah geraknya. Nah, berlawanan dengan arah geraknya itu ke kanan, karena ditarik ke kanan, maka arah gaya geseknya semuanya ke kiri. Jadi di sini nanti ada FKA, di sini ada FKB, ini ada FKC. Nah, selanjutnya pada masing-masing tali kita anggap di sini adalah T1, di sini adalah T2, gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana? Kita cari dulu masing-masing gaya geseknya. Yang pertama, kita cari FKA. FKA berarti mu K dikalikan dengan NA. Berarti 0,3 dikali 10 sama dengan 3 Newton. Lalu FKB-nya sama dengan mu K dikalikan dengan NB. Sama dengan 0,3 dikalikan dengan 20 sama dengan 6 Newton. Dan FKC-nya sama dengan mu K dikalikan dengan NC. Sama dengan 0,3 dikalikan dengan 30 sama dengan 9 Newton. Gitu ya. Setelah ketemu semua gaya geseknya, maka kita bisa mencari poin A. Kita dengan tinjau sistem. Nah, kita tinjau sistem berarti A sama dengan sigma F per massa total. Oke. Nah, sigma F-nya ini kan berarti sama dengan F min T2 plus T2 plus T2 min FKC, ya kan? Lalu min T1 plus T1 min FKB min FKA. Nah, T2 T2-nya ini saling menghilangkan, min T1 plus T1-nya saling menghilangkan. Sebenarnya tidak perlu kalian tulis untuk tinjau sistem, itu tidak masalah. Oke, dibagi dengan massa totalnya berarti MA tambah MB tambah MC. Oke, maka nilai A-nya sama dengan F-nya 30 min FKC itu 9, FKB 6, FKA 3. Dibagi dengan massa totalnya 1 plus 2 plus 3. Sama dengan, berarti ini 12 dibagi 6. Sama dengan 2 meter per second kuadrat. Nah, setelah itu kita baru bisa tinjau masing-masing bendanya ya. Ini yang nomor A udah beres, percepatannya 2 meter per second kuadrat. Sekarang untuk yang gaya tegangan tali berarti kita harus tinjau masing-masing bendanya. Yang B kita tinjau dari A dulu deh. Kita tinjau dari A berarti kan sigma FA sama dengan MA kali A. Lihat, kita lihat dari benda A berarti yang ke kanan itu T1, yang ke kiri itu FKA sama dengan MA kali A gitu ya. T1-nya itu yang kita cari, FKA-nya itu 3 sama dengan MA-nya 1 kali 2. Berarti T1-nya itu sama dengan 5 Newton gitu. Lanjut. Sekarang kita tinjau benda 2. Tinjau benda 2. Nah, tinjau benda B. Nah, kalau kita tinjau benda B berarti sama aja sigma FB sama dengan MB dikalikan dengan A. Sigma FB-nya lihat. Di benda B yang ke kanan itu T2, yang ke kiri ada T1 dan ada FKB. Sama dengan MB dikalikan dengan A. T2-nya berapa? T2-nya yang kita cari, T1-nya dapat dari yang tinjau A, 5, minus FKB-nya itu 6, sama dengan MA-nya 2 dikali 2. Maka T2 min 11 sama dengan 4. Maka T2-nya sama dengan 15 Newton gitu. Nah, Kak, ini kan udah selesai ya T1, T2. Tapi bisa juga kita buktikan dari tinjau benda C. Anggaplah Anggaplah kita nggak tahu T2-nya dulu ya. Kalau kita lihat dari benda C, maka sigma FC-nya sama dengan MC kali C, MC kali A. Yang ke kanan itu F, yang ke kiri itu ada FKC, dan ada T2 sama dengan MC dikalikan A. Anggaplah kita belum tahu T2-nya. Jadi di sini 30 min 9 min T2 sama dengan 3 kali 2. Maka sama dengan 21 min T2 sama dengan 6. Maka min T2 sama dengan minus 15. Jadi T2-nya sama dengan 15 Newton. Nah, kelihatan ya. Jadi kalau kita tinjau dari benda manapun nanti hasilnya pasti sama. Oke. Perhatikan gambar berikut.
Jika MA sama dengan 2 kilo dan MB sama dengan 3 kilo, tentukan percepatan dan tegangan sistem tersebut. Jika ada soal seperti ini, yang pertama kita uraikan adalah gaya-gayanya, ya. Kita tulis semua gayanya. Yang pertama, kita tahu bahwa semua benda yang bermassa itu pasti punya W. WA itu arahnya ke bawah, berarti 20 Newton. WB-nya juga ke bawah, dia 30 Newton. Nah, karena BB-nya lebih besar, berarti udah pasti B-nya yang ke bawah, A-nya yang ke atas ya. Jadi menuju ke B. Jadi kita tulis ini nanti A-nya ke atas, lalu yang benda B-nya itu ke bawah gini. Oke, dengan percepatannya sama, gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ini nanti ada TA, lalu di sini ada TB gitu. Oke. Selanjutnya kita tinjau sistem dulu. Tinjau sistem. Oke, kita tinjau sistem. A itu sama dengan sigma F dibagi dengan massa total. Oke, jadi A-nya sama dengan sigma F-nya berapa? Yang searah dengan gerakan, berarti WB. Nah, TB-nya kamu tulis nih, ada yang searah, ada yang berlawanan arah. Tulis aja, min TB plus TB. Lalu, min TA plus TA. Ya, dikurangi dengan WA. Oke, dibagi dengan MA plus MB atau massa total. Nah, min TB plus TB saling menghilangkan, min TA plus TA saling menghilangkan. Oke, jadi tinggal WB min WA per MA kali A. MA ditambah dengan MB gitu ya. Nanti kita masukkan aja angkanya, WB-nya itu 30, WA-nya itu 20, dibagi 2 ditambah dengan 3, maka A-nya sama dengan 10/5. Maka nilai percepatan sistemnya itu sama dengan 2 meter per second kuadrat. Gitu ya, itu untuk nilai percepatan sistemnya. Sekarang kalau kita mencari tegangan tali, ya kita tinjau masing-masing talinya, masing-masing bendanya. Jadi yang pertama, tinjau benda A dulu, tinjau benda A, maka nanti sigma FA sama dengan MA kali A. Sigma FA-nya apa? Yang searah dengan gerakan A itu adalah TA, yang berlawanan dengan gerakan A adalah WA. Sama dengan MA kali A. Ingat ya, POV kita atau tinjauan kita dari benda A, maka talinya itu menjauhi tinjauan kita. Jadi, posisi talinya kan di atas, berarti dia arahnya ke atas, gitu ya. Lanjut, jadi TA min 20 sama dengan TA min 20 sama dengan 2 dikali 2. Maka nilai TA-nya sama dengan 24 Newton. Oke. Selanjutnya, nah ini perlu kalian tahu bahwa kalau soal seperti ini sudah pasti TA sama dengan TB. Kita buktikan saja. Sekarang kita tinjau benda 2. Tinjau benda B. Nah, jadi sigma FB sama dengan MB dikalikan dengan A. Sigma FB-nya apa? B-nya bergerak ke bawah, berarti yang positif itu WB, yang negatif itu TB. Ingat, tegangan tali selalu menjauhi tinjauan kita. Oke, jadi sama dengan MB dikalikan dengan A. WB-nya berapa? 30 min TB yang kita cari sama dengan MB-nya itu 3 dikalikan dengan 2. Jadi minus TB sama dengan 6 minus 30. Jadi minus TB sama dengan minus 24. Maka TB-nya sama dengan 24 satuannya Newton. Jadi sama ya, TA sama TB-nya. Terbukti bahwa kalau dia katrolnya diabaikan, maka TA dan TB-nya udah pasti sama. Perhatikan gambar berikut. Ada dua benda A dan B ada di meja yang kasar dengan koefisien G-sec 0,2 dan B itu digantung dengan sebuah katrol dihubungkan dengan tali antara A dan B itu berada pada ketinggian awalnya itu 2 meter. Oke, jika A 2 kilo dan B itu 1 kilo dan benda awalnya diam, jadi awalnya V0-nya itu kita anggap sama dengan 0, gitu ya. V0-nya kita anggap sama dengan 0. Nah, selanjutnya apa? Gini, kita uraikan semua gaya yang bekerja. Pertama, udah pasti. Di sini nanti ada WA. Oke. WA-nya berarti nilainya berapa itu? 2 berarti 20 Newton. WB-nya juga sama. WB-nya
itu berarti 1 dikali 10, berarti 10, sorry, ya 1 dikali 10 berarti 10 Newton. Ingat, di sini nanti ada TA, di sini nanti ada TB. Nah, kalau ada soal seperti ini, sudah pasti arah gerakannya itu ke B. Berarti di sini arah gerakannya atau arah percepatannya. Nah, karena A bergerak ke kanan, maka nanti ada gaya gesek yang arahnya ke kiri. Karena gaya gesek itu selalu berlawanan arah dengan arah gerak. Jadi, FKA-nya itu ke kiri. Nah, karena dia mau mencari FKA, berarti kita butuh NA. Nilai dari NA itu sama dengan W gitu ya. Pada kondisi ini NA sama dengan W. Sama dengan berapa? Sama dengan 20 Newton gitu. Nah, untuk mencari FKA kalau kalian masih ingat rumusnya itu mu K dikalikan dengan NA. Berarti sama dengan 0,2 dikali 20 sama dengan 4 Newton gitu ya. Itu untuk mencari FKA-nya. Lanjut. Sekarang kita mencari tinjauan sistem untuk mencari percepatannya. Jadi nilai dari yang pertama ya, yang A ya, kita jauh yang A, kita tinjau sistem. Tinjau sistem. Nah, jadi A sama dengan sigma F dibagi dengan massa total. Berarti nilai dari A sama dengan WB min TB plus TB min TA plus TA minus FKA. Ingat, WB dan NA-nya nggak usah dimasukkan gitu ya. Dibagi dengan massa total berarti MA plus MB. Kita coret ya nggak perlu. Saling menghilangkan, jadi nilai dari A sama dengan WB-nya berapa? WB-nya itu 10 dikurangi dengan 4 dibagi 2 ditambah 1. Maka nilainya sama dengan 6/3 atau A sama dengan 2 meter per second kuadrat. Itu tinjau sistem untuk mendapatkan percepatannya. Lanjut, yang B itu kita mencari tegangan masing-masing tali. Berarti kita cari pada tinjauan benda A dulu. Jadi sigma FA sama dengan MA kali A. Nah, benda A itu bergeraknya ke kanan. Berarti yang sejajar dengan gerakan itu yang kita anggap. Sedangkan yang tegak lurus dengan gambar itu atau gerakan itu tidak perlu kita hitung. Nah, gitu ya. Jadi sigma FA-nya kan benda A-nya kan bergerak ke kanan. Kalau gitu berarti TA-nya yang positif, FKA-nya itu negatif. Sama dengan MA-nya berapa? MA kali A. Oke, jadi TA minus FKA-nya tadi berapa? 4 sama dengan MA-nya itu 2 dikali 2. Berarti sama dengan TA-nya sama dengan 8 Newton gitu. Itu adalah yang B untuk tinjauan benda A. Sekarang kalau kita tinjauan benda B, harusnya sama-sama 8 ya, kita cek aja. Jadi sigma FB sama dengan MB dikalikan dengan A. Berarti sigma FB-nya itu yang searah dengan gerakan itu adalah WB, yang berlawanan arah itu adalah TB. Sama dengan MB dikalikan dengan A. WB-nya berapa? 10 dikurang dengan TB-nya yang kita cari sama dengan MB-nya itu 1, A-nya itu 2. Berarti jadinya min TB sama dengan 2 min 10. Maka min TB-nya itu sama dengan min 8. Maka nilai TB sama dengan 8 Newton. Nah, sama ya? Oke. Perhatikan gambar berikut. Balok B 45 kilo tergantung dan balok A 55 kilo berada di atas bidang miring dengan koefisien gesek kinetis 0,25 dan membentuk sudut 37 derajat terhadap horizontal. Massa katrol dan gesekan katrol dengan talinya itu diabaikan. Tentukan percepatan sistem dan tegangan tali. Oke. Kalau ada soal seperti ini, kita uraikan dulu gaya-gaya yang bekerja. Pertama, sudah pasti nanti di sini ada W ya. WB-nya masanya kan 45 kilo, berarti WB-nya 450 Newton.
Lalu di sini nanti ada TB gitu ya. Selanjutnya nanti di sini ada WA. Nilai WA-nya itu berarti 550 Newton. Nah, lanjut kita uraikan yang tegak lurus dengan bidang. Ingat sudutnya di sini juga 37 derajat. Berarti yang ke sini nanti pakainya WA dikalikan dengan cos 37 derajat gitu ya. Nah, selanjutnya kita uraikan juga yang sejajar dengan bidang. Berarti di sini nanti WA dikalikan dengan sin 37 derajat. Oke, kita tulis dulu deh. WA-nya kan 550. Dikali dengan cos 37 itu 4/5. Maka nanti nilainya di sini sama dengan 440 Newton gitu ya. Nah, kalau WA sin tetanya berarti 550 dikali dengan 3/5 sama dengan 330 Newton gitu ya. Nah, karena A menempel pada bidang pasti memiliki gaya normal. Nah, nilai gaya normalnya, arah gaya normalnya itu ke sini. Nilai N-nya, NA-nya sama dengan WA dikalikan dengan cos theta. Berarti sama dengan 440 Newton. Oke, gitu ya. Nah, di sini ada TA. Gitu. Oke. Yang pertama, kita mencari FKA dan FKA dulu ya, FKA dulu. Ingat, lihat, perhatikan. Di sini WB-nya itu 450 dan WA sin tetanya itu 330. Kak, kenapa yang kita lihat bukan WA-nya aja? Ingat ya, kalau dia beda bidang miring, yang kita lihat itu adalah yang sejajar dengan bidang miringnya, bukan W-nya. Oke, berarti yang kita bandingkan adalah WA sin theta dan WB. Nah, di sini WA sin 37-nya itu lebih kecil daripada WB. Berarti arah geraknya itu ke arah B. Berarti kira-kira nanti arah geraknya ke sini nih. Nah, ini A-nya ya. Jadi benda A ke atas, benda B ke bawah. Nah, sekarang karena benda A ke atas, maka nanti gaya geseknya itu ke bawah. Gini ya, berlawanan arah dengan arah gerakan gitu ya. Nah, selanjutnya kita cari dulu FKA-nya dulu. FKA itu sama dengan mu K dikalikan dengan NA. Oke, mu K-nya itu 0,25, NA-nya itu 440 Newton, berarti sama dengan 110 Newton. Itu FKA-nya. Lanjut, selanjutnya kita nyari yang A dengan cara tinjau sistem. Tinjau sistem. Nah, jadi A sama dengan sigma F dibagi dengan massa total. Berarti nilai A-nya sama dengan WB, ya kan? Yang searah dengan gerakan, WB-nya itu kan searah dengan gerakan. Terus min TB plus TB. Karena TB-nya itu ada yang searah dengan gerakan dan ada yang berlawanan arah. Lalu min TA plus TA plus TA. Jadi sebenarnya ini kita abaikan juga bisa karena saling menghilangkan gitu ya. Nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Oke, lanjut. Minus WA sin 37 dikurangi lagi FKA dibagi dengan MA plus MB gitu ya. Massa totalnya MA plus MB. Lalu apalagi yang kita kerjakan? Ya kita masukkan aja angkanya ya. WB sama dengan 450 min WA sin theta itu 330, lalu dikurangi dengan 110 dibagi dengan 55 ditambah dengan 45 berarti sama dengan 10/100. Maka nilai A-nya sama dengan 0,1 meter per second kuadrat gitu. Nah, ini adalah percepatannya. Lalu yang B, kita mencari tegangan tali. Untuk mencari tegangan tali kita yang pertama tinjau benda A dulu. Lihat kalau tinjau benda A berarti sigma FA sama dengan MA kali A. Kalau kita lihat dari benda A, TA-nya itu positif karena searah dengan gerakan. Yang negatif itu adalah WA sin theta, sin 37 derajat, dan dikurangi lagi sama FKA
sama dengan MA dikalikan dengan A, gitu ya. Nah, selanjutnya apa? TA-nya itu tadi berapa yang kita cari? WA sin theta itu 330 min 110 sama dengan 55 kali 0,1. Jadi, TA min 440 sama dengan 5,5. Maka nilai TA-nya sama dengan 445,5 Newton. Oke, kita lihat TB-nya bagaimana. Lihat ya. Sekarang tinjau B ya, tinjau benda B. Nah, kalau kita tinjau B berarti sigma FB sama dengan MB dikalikan dengan A. Lihat kalau sigma FB-nya berarti WB-nya positif, WA-nya TB-nya negatif karena WB searah dengan gerakan B yang ke bawah. WB min TB sama dengan MB kali A. WB-nya itu 450 dikurangi TB yang kita cari sama dengan MB-nya itu 45 dikali A-nya 0,1. Jadi 450 min TB sama dengan 4,5. Gitu ya. Maka tinggal dikurangi aja. Jadi min TB sama dengan 4,5 min 450. Maka min TB-nya sama dengan min 445,5. Maka nilai TB sama dengan 445,5 Newton. Jadi sama ya. Nah, artinya kalau kalau talinya diabaikan, katrolnya diabaikan, gaya gesek antara katrol dan tali diabaikan, jadi pasti TA sama dengan TB gitu.